Hari ini saya berterima kasih diberi kesempatan oleh Bapak Trisno sebagai gembala di tempat ini untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Tahun 2024, the year of God providence, tahun pemeliharaan atau penyediaan dari Tuhan. Saya yakin sudah banyak dari awal tahun sudah diberitakan tentang firman Tuhan, apa yang akan disediakan Tuhan di tahun 2024 ini. Saya akan memberikan salah satunya adalah tentang belas kasihan Tuhan di tahun 2024 ini. Ketika kita melihat pemeliharaan Tuhan, apa sebenarnya yang harus kita lakukan supaya kita tetap dipelihara? Di dalam ayat Matius pasal 14, Matius pasal 14 ayat 14. Kalau sudah saya bacakan, Matius pasal 14 ayat 14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Saya yakin kalau kita melihat di zamannya Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus melihat kumpulan orang banyak, orang-orang ini gak cuma orang-orang yang sehat. Ketika mereka mendengar, zaman sekarang gampang ya, kalau ada teknologi ini lebih mudah. Kita tahu, oh Tuhan Yesus ada di sana, oh Tuhan Yesus ada di sana, gampang. Tapi ketika saatnya Tuhan Yesus pada zaman itu informasi masih sedikit. Jadi ketika Tuhan Yesus sudah didengar sebagai seorang healer, seorang penyembuh, maka banyak orang sakit mencari Tuhan Yesus. Tetapi ketika yang menyambut itu enggak cuma yang sakit. Orang banyak itu artinya ada orang sehat dan orang sakit. Ketika Yesus mendarat, melihat orang banyak yang besar jumlahnya, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Saya yakin ketika kumpulan orang banyak itu ada dan melihat Tuhan Yesus, mereka gak cuma diam. Mereka gak cuma melihat, oh Tuhan Yesus datang dan diam. Yang sakit, saya yakin pada saat itu pasti berteriak, Tuhan Yesus sembuhkan aku. Apapun sakitnya, apapun penyakitnya, apapun masalahnya. Ketika mereka melihat Tuhan Yesus saat itu, mereka akan berseru dan berkata, Tuhan tolong aku. Bagaimana dengan yang sehat? Mereka akan melihat dan mengagumi Tuhan Yesus. Tapi yang sakit, saya yakin mereka akan berteriak. Untuk apa mereka berteriak? Memanggil, melihat atensi dari Tuhan Yesus. Kalau orang banyak itu datang dan cuma diam, mereka cuma jadi penonton. Mereka gak perlu disembuhkan, mereka gak perlu diberikan mujizat. Tetapi ketika mereka sakit dan mereka berteriak, Tuhan tolong sembuhkan aku. Hati Tuhan Yesus tergerak oleh belas kasihan dan dia menyembuhkan. Di dalam Alkitab, saya paling sering membaca, paling banyak mujizat dilakukan oleh Tuhan Yesus. Enggak terhitung, saya enggak sempat ngitung sih, tapi banyak. Belum lagi yang tidak tercatat, ya. Tahun penyediaan berkat oleh Tuhan, kalau boleh saya bagi menjadi dua. Secara umum dan secara khusus. Tuhan menyediakan berkat-berkat ini secara umum dan secara khusus. Secara umum misalnya apa? Cuaca, hujan, kering. Gak mungkin ketika suatu desa, misalnya ada desa yang butuh
menjemur ikan asin, menjemur baju. Setelah itu desa yang sebelah sini butuh air untuk pengairannya, sawahnya kering. Ketika dua desa ini berseru kepada Tuhan, kira-kira Tuhan menurunkan hujan atau menurunkan panas? Kalau ada dua desa sama-sama percaya Tuhan Yesus, yang satunya aku butuh panas ini Tuhan, kalau enggak ikan asinku nanti mambu, aku butuh panas supaya bajuku kering. Tapi yang sebelah sini desanya sama-sama Kristen ya. Tuhan, udah lama nih enggak hujan, kering kerontang ini, gimana ini Tuhan? Kalau saya jadi Tuhan pusing kepala saya. Makanya berkat Tuhan ini ada yang berkat secara umum. Tuhan memberikan hujan ya hujan. Waktunya hujan, hujan. Waktunya kering, kering. Nah, sekarang kita mau belajar berkat yang secara khusus. Berkat secara khusus itu harus kita minta. Ketika orang-orang sakit melihat kepada Tuhan Yesus, kumpulan banyak orang sakit, mereka meminta belas kasihan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tahu nggak mereka sakit? Tahu. Kalau mereka diem aja gimana? Ya Tuhan Yesus senyum tok ya paling ya. Oh sakit menengai ya wis nikmatono. Kalau bahasa Jawanya gitu ya. Tapi ketika kita sakit dan kita tahu siapa healer kita, siapa penyembuh kita, dan kita berseru, Tuhan tolong aku. Tuhan tega nggak menyembuhkan kita? Nggak tega, dia pasti akan turun tangan. Di dalam perjanjian lama, ada contoh, meskipun dengan bersungut-sungut, bangsa Israel tetap ditolong oleh Tuhan. Kita baca di dalam Keluaran pasal 16 ayat 12 dan 13. Ketika itu bangsa Israel keluar dari negeri Mesir. Saya bacakan ayat 12. Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. 13. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun di sekeliling perkemahan itu. Kalau saya coba hitung. Saya senang dengan angka ya. Kira-kira yang keluar dari Mesir orang Israel pada saat itu kira-kira kurang lebih 2 juta orang. Kalau kebutuhan makan setiap orang kira-kira 250 gram atau ya pagi 250 gram, siang malam 250 gram. Satu orang anggap 1 kilo. 1 kilo burung puyuh kira-kira ya sekali makan 20.000 ya atau 10.000. Kalau dikali 2 juta, kalau saudara atau bapak ibu sempat menghitung kira-kira berapa? 2 juta dikali 10.000 aja deh. Kira-kira dapat berapa? Sekali makan 20 miliar. Ya sekali makan. Itu belum selama berapa tahun. Ya penyediaan Tuhan itu luar biasa. Jadi kalau bapak ibu saudara minta cuma duit sedikit aja. Kira-kira dikasih gak sama Tuhan? Ya dikasih lah, ya apalagi Tuhan sudah menunjukkan bahwa ketika bangsa Israel bersungut-sungut pun Tuhan tetap menyediakan. Apalagi kita yang tidak bersungut-sungut tetapi bersyukur. Berani bersyukur, berani terima berkat ya. Bangsa Israel mungkin kan zaman dulu belum ada Alkitab ya, jadi belum tahu. Kita sekarang ada di zaman modern, sudah ada Alkitab. Jadi sudah mengerti bagaimana caranya bersyukur. Kalau zaman dulu orang Israel bersungut-sungut dulu baru ditolong. Tetapi kita sekarang bersyukur senantiasa. Meskipun keadaan kita enggak baik-baik saja.
Bersyukur susah nggak? Kalau diberkati gampang, tapi kondisi ketika sedang susah, boleh dicoba. Nggak mudah kalau bersyukur itu ya. Di dalam perjanjian baru, ketika Tuhan Yesus melihat gerombolan orang sakit, Tuhan Yesus hatinya itu penuh belas kasihan. Ketika orang sakit itu berteriak menyebutkan nama Tuhan Yesus, maka dia tidak tega untuk tidak menyembuhkan mereka. Saya tidak pernah membaca di Alkitab bahwa Tuhan Yesus menolak untuk menyembuhkan orang sakit. Tapi yang saya baca adalah ketika orang itu meminta, Tuhan Yesus menyembuhkan. Jadi kalau kita mau melihat tahun 2024 ini sebagai tahun penyediaan dari Tuhan, berkat-berkat itu sudah disiapkan oleh Tuhan. Yang harus kita lakukan adalah pertama, meminta belas kasihan Tuhan, bukan memaksa. Ya, ketika kita meminta belas kasihan Tuhan, Tuhan akan mendengar permintaan kita. Bukan kemauan kita, tetapi kita meminta belas kasihan dari Tuhan. Yang kedua adalah untuk menggenapi tahun 2024 ini, penyediaan dari Tuhan. Yang kedua adalah kita berdoa kepada Tuhan yang benar. Memang ada Tuhan yang gak benar? Ada. Ya, Tuhan yang diciptakan oleh manusia sendiri. Dari kayu, dari emas, whatever. Ketika sesuatu itu menjadi ilah, sesuatu itu menjadi Allah, dan kita menyembahnya, kita menjadikan dia sebagai Allah, kita sudah tersesat. Ya, kita tidak menjadikan Tuhan sebagai Tuhan yang benar. Kita tidak meminta kepada Allah yang benar. Kita meminta kepada benda-benda mati yang tidak bisa menolong, yang tidak bisa memberikan pertolongan kepada kita. Tetapi kita harus berdoa kepada Tuhan yang benar. Tuhan yang sudah berjanji. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Ini ayat yang selalu menjadi pegangan saya. Boleh juga menjadi pegangan Bapak Ibu Saudara. Yohanes pasal 14 ayat ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ini adalah ayat mas pribadi saya. Patokan saya di dalam melangkah. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Ini saya pakai sebagai patokan saya sendiri. Terserah Bapak Ibu juga boleh memakai sebagai patokan. Tapi ayat ini benar-benar menguatkan saya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang benar. Yang ketiga, kalau kita mau menggenapi tahun 2024 ini sebagai tahun penggenapan janji Tuhan, kita harus menunggu waktunya Tuhan. Di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat ke-7. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Jadi ketika kita khawatir, kita menyerahkan kepada Tuhan. Ketika kita sakit, kita berseru kepada Tuhan. Kalau kita menyerahkan, kita nggak boleh memaksa. Sudah tak serahkan. Tuhan, aku sakit saat ini. Ku serahkan padamu.
Mana kesembuhan itu? Waktunya Tuhan berbeda dengan waktunya kita. Jadi belajar untuk mengerti rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang keempat, ketika kita mau menggenapi tahun 2024 ini dengan providence God. Di dalam Matius pasal 14 ayat 15. Harus melatih iman. Matius pasal 14 ayat 15. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Ayat 16, ini kata-katanya ya Tuhan Yesus. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Ini kata-kata yang kalau kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus, pada saat itu diomongin sama Tuhan Yesus. Gak perlu mereka buyar untuk cari makan dewe-dewe. Kamu, saya yang harus memberi mereka makan. Kalau saya ada di saat itu sebagai murid Tuhan Yesus, pasti saya akan toleh. Ya, ini pelajaran iman dari Tuhan Yesus. Tidak perlu mereka pergi, kamu yang harus memberi mereka makan. Ini adalah kata-kata untuk melatih iman para murid. Dan juga kita sekarang ini. Ini kata-kata tantangan ya. Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Kalau Bapak Ibu Saudara ada di zaman Tuhan Yesus saat itu. Dan Tuhan Yesus bilang tidak perlu mereka suruh pergi. Kamu yang harus memberi mereka makan. Kira-kira gimana? Pasti toleh ya. Saya sih konsumsi, tapi saya gak megang duit. Gimana belinya? Dan waktunya sudah malam. Hasil dari kepercayaan para murid, ini jawaban dari Tuhan Yesus. Hasil dari percaya kepada Tuhan Yesus adalah mujizat. Matius pasal 14 ayat lanjutnya, Matius pasal 14 ayat 17 sampai 21. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Ayat 18, Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Ayat 19, lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak 20. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa. 12 bakul penuh. 21, yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Ada amin? Amin. Tuhan Yesus pandai membuat mujizat. Ketika kita menyerahkan persoalan hidup kita, ketika kita percaya bahwa Dia sanggup membuat mujizat, maka mujizat itu akan terjadi. Ketika murid-murid diberikan tugas bahwa mereka harus memberi makan kepada orang-orang itu, mereka give up. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ini adalah pelajaran dari Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus meminta apa yang ada di tangan murid-murid. Ketika murid-murid mencari, mereka menemukan 5 roti dan 2 ikan. Dan Tuhan Yesus berdoa dan terjadi mujizat. Bapak Ibu Saudara percaya bahwa mujizat itu masih ada dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kalau Bapak Ibu percaya, maka tahun 2024 ini Bapak Ibu akan lalui dengan penuh mujizat. Itu akan dinyatakan di dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mencari
dengan hati yang penuh kerinduan kepada Tuhan. Di dalam Yeremia pasal 29 ayat 12. Yeremia pasal 29 ayat 12 dan 13. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Ada syarat dan ketentuannya. Gak cuma berdoa. Apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Itu kalimat pembukanya. Kalimat penutupnya, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Ini kalimat pentingnya. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, bukan dengan sambil lalu. Tetapi ketika kita meminta kepada Tuhan Yesus dengan segenap hati kita, maka Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Tuhan sudah menyediakan tahun 2024 ini. Di luaran sana itu ada banyak kesulitan. Harga-harga naik, barang-barang jadi mahal, beras juga saya nggak nyangka mahal sekali. Naik jadi 80.000, mahal. Tetapi orang yang percaya dengan Tuhan Yesus, Tuhan berkati. Bapak Ibu Saudara, segini-gini saya juga ngikuti harga ya. Jadi kadang-kadang saya juga belanja pagi-pagi. Jadi agak sedikit tahulah harga-harga di luaran. Jadi saya juga tahu kalau di luaran sana lagi susah, lagi harga-harga lagi naik ya, beras mahal. Tetapi bagi orang yang percaya, bagi orang yang mengandalkan Tuhan Yesus, bagi orang yang berdoa dengan sungguh-sungguh dan percaya kepada Tuhan Yesus, harga-harga boleh naik, tetapi berkat Tuhan pasti turun kepada kita ya. Jadi ada 4 yang harus kita lakukan. Yang pertama, meminta belas kasihan Tuhan. Yang kedua, berdoa kepada Tuhan yang benar. Yang ketiga, sabar menunggu waktunya Tuhan. Yang keempat, bertindak dengan iman. Mujizat masih ada. Dahulu sampai selama-lamanya. Kita hidup di zaman akhir. Tetapi percaya, mujizat masih tetap ada. Dan akan dinyatakan di dalam kehidupan orang yang percaya. Dan mengandalkan Tuhan yang benar. Bukan Tuhan yang buatan manusia. Ya. Mujizat akan dinyatakan bagi kita. Bapak Ibu percaya, mujizat itu masih ada? Amin. Pada akhir ibadah ini ya Tuhan, sungguh hati kami berlimpah dengan pengucapan syukur. Pakai akan hamba-hambamu, lebih hari lebih indah. Hamba membawa dan menyerahkan setiap persembahan yang anak-anakmu sudah berikan. Tuhan memperhitungkannya sebagai kebenaran. Tuhan memberkati kami semuanya. Seperti yang Tuhan sudah janjikan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Indonesia biarlah penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Presiden yang terpilih dan wakilnya. Terima kasih untuk masa jabatan Presiden yang sedang diselesaikan. Beserta semua jajaran para menteri. Biarlah Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Lanjutkan karya dan kemurahan-Mu atas negeri yang kami cintai. Bapa, sebelum kami pulang meninggalkan gereja ini untuk sementara waktu, kami menerima setiap janji-janji Tuhan.
Kami beroleh kekuatan dan pertolongan. Program, rencana, segala isi hati kami bawa kepada Tuhan. Tuhan yang membukakan jalan, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyatakan yang terbaik. Bapa, terima kasih. Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah. Kami mendoakan semua partner-partner pelayanan dimanapun beliau berada. Belas kasihan dan kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan menjangkau dan melawat mereka. Sebentar kami meninggalkan gereja ini, tapi damai sejahtera pertolongan kuasa-Mu melingkupi kami semuanya. Bapa, terima kasih. Sekali lagi dengan kerendahan hati dan ucapan syukur, kami menyerahkan hidup pernikahan anak-anak-Mu, hidup rumah tangga anak-anak-Mu, semua di dalam perlindungan, penyertaan, damai sejahtera dan pertolongan Tuhan Yesus. Sidang jemaat, angkatlah kedua belah tangan-Mu, arahkan pandangan-Mu kepada sorga, dan sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus akan menyertai hidupmu saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Pulanglah dan bawalah berkatnya hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin.